فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bantahan terhadap mereka yang menolak bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Setelah pemaparan berbagai dalil yang begitu banyak yang membuktikan bahwa Allah itu berada di atas seluruh makhluknya, maka kami akan memberikan beberapa kritikan bagi mereka yang menolak bahwa Allah berada di atas ars. Intinya, mereka berkesimpulan bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Jadi mereka menolak menyatakan bahwa Allah berada di atas langit dengan berbagai argumen yang mereka kemukakan. Di antara argumen mereka menolak hadis jariyah, yaitu hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yang Nabi SAW bertanya kepada budaknya, di manakah Allah? Dengan alasan hadis tersebut muttorib atau bergoncang. Sehingga beliau katakan bahwa redaksi pertanyaan di manakah Allah bukan redaksi Nabi SAW, namun ada tambahan dari perawi. Sebagai jawabannya, walaupun memang perlu membahas tentang muttorib atau goncangnya suatu hadis yang mereka tuduhkan, ringkasnya akan kami sanggah. Misalnya, jika hadis jariyah yang ditanya di manakah Allah itu benar-benar muttorib, lemah, lantas bagaimana dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis-hadis yang lainnya yang menyatakan secara tegas bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya? Dalil-dalil ini mau diletakkan di mana, ataukah mau ditakwil atau diselewengkan maknanya lagi? Jika ingin menyelewengkan makna dari berbagai dalil yang menyatakan Allah di atas, maka sudah cukup sanggahan yang kami paparkan dalam postingan sebelumnya sebagai sanggahan yang telak baginya. Mereka juga menyatakan bahwasannya keyakinan Allah itu berada di atas langit adalah keyakinan Fir'aun yang telah dikecam habis oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berkatalah Fir'aun, wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, supaya aku juga dapat melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia halangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Quran Surat Ghafir ayat ke-36 sampai 37. Mereka menafsirkan dari mana? Bukankah Fir'aun sendiri yang mengingkari keyakinan Nabi Musa yang menyatakan Allah berada di atas langit? Jadi Fir'aun yang sebenarnya mengingkari Allah di atas langit. Lantas dari mana dikatakan bahwa itu keyakinan Fir'aun? Sungguh ini tuduhan tanpa bukti. Mereka tidak menunjukkan bukti sama sekali tentang tuduhannya tersebut. Bisa saja mereka salah paham, sehingga pemahamannya pun jauh dengan yang dipahami ulama besar semacam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Lihat sekali lagi perkataan Ibnu Abil Is Al-Hanafi tentang ayat tersebut. Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, mereka Jahmiyah yang mendustakan ketinggian zat Allah di atas langit, mereka yang senyata-nyatanya pengikut Fir'aun. Sedangkan yang menetapkan ketinggian zat Allah di atas langit, merekalah pengikut Musa dan pengikut Muhammad SAW. Dan Ibnu Abil Iz Al-Hanafi sebelumnya mengatakan, Fir'aun itu mengingkari Musa yang mengabarkan bahwa Robnya berada di atas langit. Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni juga mengatakan, Fir'aun mengingkari Musa di mana Musa mengatakan bahwa Allah berada di atas langit. Dari pemaparan ini silahkan Anda menilai siapakah yang sebenarnya jadi pengikut Fir'aun. Wallahu a'lam.